Baik, selamat siang Bapak, Ibu, Bu Dewi, dan Pak Robi. Berikut ujian akhir semester kami, Zahratul Wardah, Aulin Zahradani, dan Bintan Zahratul Hayah, untuk mengevaluasi kinerja hijau gedung BSCA, Basic Science Center A. Bangunan ini merupakan gedung yang disingkat Gedung Basic Science Center A yang disingkat Gedung BSCA merupakan gedung yang mengakomodasi laboratorium fisika dasar. Gedung BSCA yang terdiri dari 5 lantai dengan 1 lantai basement yang berlokasi pada posisi 6 derajat lintang selatan, 107 lintang bujur timur, atau di sebelah barat daya kampus. Sisi barat gedung teknik sipil terdiri dari ruang laboratorium, kantor, ruang observasi, service room, dan toilet. Jadi metode penilaian yang pertama kita gunakan adalah green shape, yaitu pada poin pertama, yaitu ASD. Nah, green shape sendiri merupakan sistem rating perangkat tolak ukur bangunan hijau di Indonesia yang dibuat oleh GBCI untuk menilai kecapaian konsep bangunan ramah lingkungan dari suatu bangunan. Nah, green shape sendiri dibuat dengan mempertimbangkan kondisi bangunan tersebut. Nah, penilaian green shape-nya itu terbagi atas beberapa kategori, tapi yang pertama yang akan kita bahas itu cuma ASD-nya saja, yaitu tepat guna lahan. Yang pertama itu ada 1 kategori prasyarat dan juga 7 kriteria kredit. Nah, yang untuk prasyaratnya itu adanya lanskap berupa vegetasi yang bebas dan dari struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan, taman di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. Berikutnya. Nah, untuk hasil ASD kita yang pertama itu, untuk site selection, gedung BSCA memiliki 10 dari 12 tolak ukur yang diminta, yakni ada jaringan jalan, ada jaringan penerangan dan listrik, ada jaringan drainase, STP kawasan, sistem pembuangan sampah, sistem pemadam kebakaran, jaringan fiber optik, jalur pejalan kaki, jaringan telepon, dan jaringan air bersih. Untuk community accessibility-nya, kita lengkap juga, ada 15 poin yang terpenuhi, ada perbankan, ada taman, parkir, ada warung, ada toko serbaguna, ada pos keamanan, ada tempat ibadah, ada apotek, ada rumah makan, ada fotokopi, ada kesehatan, kantor pos, transportasi umum, dan juga perpustakaan. Untuk yang ASD 3 ada public transportation, itu ada halte yang berada di depan gerbang sipil. Yang kedua, yang keempat ada bicycle facility, itu ada parkir sepeda yang terletak di dekat bangunan, yaitu tepatnya ada di parkiran sipil. Lalu ada landscape pada lahan, telah memenuhi 40% luas lahannya. Yang ASD 6 ada iklim mikro, yaitu menggunakan beberapa material yang mencegah urban heat island. Untuk yang ASD 7 ada manajemen air limpahan hujan. Gedung BSCA ini terbukti telah memiliki manajemen air limpahan hujan yang baik. Metode selanjutnya yaitu solar path. Solar path merupakan sebuah perangkat yang membantu kita dalam menentukan diagram jalur edar kedatangan sinar matahari. Solar path sangat digunakan oleh arsitek untuk melihat arah matahari, sehingga bangunan yang didesain dapat menghindari bagian yang terkena sinar matahari langsung dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, solar path ini juga digunakan untuk menentukan shading device, bukan jendela pada bangunan. Hasilnya untuk bagian fasad barat, shading device tidak digunakan karena tidak terdapat bukaan, melainkan hanya terdapat glass block dan concrete block. Begitu juga pada fasad timur tidak terdapat bukaan sehingga shading device tidak dibutuhkan. Sedangkan pada fasad utara, berikut adalah hasil kerjanya untuk menutupi matahari, melindungi bangunan dari sinar matahari dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore, sehingga didapatkan sudut yaitu 40 derajat dengan panjang horizontal shading device-nya sepanjang 2,26 meter. Begini bentukannya di fasad utara. Dan ternyata shading device ini telah digantikan oleh atap sebagai overhang di bangunan BSCA. Sedangkan di bagian fasad selatan juga sama, memperoleh hasil sudut 40 derajat dengan panjang shading device horizontal 2,26 meter yang akan menutupi bukaannya sepanjang hari
dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berikut gambarnya. Dan sama seperti fasad utara, shading device ini telah digantikan oleh atap overhang di setiap lantainya dan memenuhi panjangnya. Berikutnya ada OOTV, yaitu Overall Thermal Transfer Value, merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja termal selubung bangunan. Konsep OOTV ini ada asumsi bahwa bangunan berada dalam satu sistem selubung yang benar-benar tertutup. Yang pertama ada ketahui orientasi bangunan, yang kedua itu mengetahui material yang digunakan, lalu mengetahui nilai SHGC dan U-value, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur beberapa baik sebuah jendela menghalangi panas dari sinar matahari, dan juga U-value adalah untuk mengetahui kadar konduksi panas pada jendela. Next. Lalu kita juga harus mengetahui dimensi bangunan dan juga ukuran bukaan. Lalu yang kelima itu menghitung luas area bukaan, dan yang keenam mengetahui dimensi penduduk pada bukaan. Yang ketujuh, input data yang sudah diketahui ke dalam tabel Excel penghitungan OOTV. Jadi dia bisa langsung menghitung seperti itu. Bangunan BSCA ini memenuhi persyaratan dan memiliki bintang 3, yakni maksimal. Jadi bangunan BSCA ini terbukti baik secara penilaian OOTV. Penilaian selanjutnya itu menggunakan aplikasi Edge Green Building. Nah, Edge sendiri merupakan akronim dari Excellence in Design for Greater Efficiencies, adalah suatu sistem sertifikasi bangunan hijau berbasis online yang digunakan untuk membantu merancang bangunan hijau dengan menganalisis beban kinerja total suatu bangunan dari segi material, energi, dan penggunaan air. Setelah memasukkan data kepada aplikasi Edge Green Building ini, didapatkan hasil total secara berikut yang dapat dilihat di slide. Dengan final energy use-nya hanya mencapai 10.000 kilowatt per hour untuk tiap bulannya. Next. Nah, untuk yang penilaian pertama itu ada energy efficiency measures. Dapat dilihat bahwa gedung BCA ini telah melampaui standar untuk Edge Energy Standard dengan 42,47%. Hal ini dapat dicapai karena adanya sirkulasi dan ventilasi udara yang baik, dan adanya shading device untuk bukaan-bukaan di gedung BSCA. Ini dapat grafik untuk emisi karbon yang dihasilkan oleh gedung BSCA, dapat dilihat bahwa hanya mencapai 106,95 TCO2 per tahunnya. Untuk nilai selanjutnya itu water efficiency measure atau efisiensi dari air. Untuk efisiensi air dari bangunan ini sudah mencapai dari standar H, yaitu 66,47% dengan semua kriteria sudah terpenuhi. Hampir semua terpenuhi. Next, untuk yang terakhir yaitu material efficiency measures, dapat dilihat bahwa gedung BCA masih berada di bawah dari standar energi standar dari Edge, yaitu 12,85%. Hal ini dikarenakan karena gedung BCA masih menggunakan material yang menyimpan embodi energi yang tinggi seperti batu bata dan beton betulan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data yang dilakukan pada yang slide-slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gedung BCA memiliki kriteria hijau yang baik. Dengan rincian, yang pertama itu analisis ASD, ini memenuhi ASD prasyarat dengan letak bangunan yang strategis untuk ASD 1, sarana dan prasarana yang lengkap ASD 2, aksesibilitas komunitas yang lengkap untuk ASD nomor 3, dan lanskap yang berada di sekeliling bangunan BSCA yang juga telah didesain dengan baik. Material yang digunakan juga dapat menghindari urban heat island, manajemen air limpasan hujan pada bangunan telah baik, dan fasilitas seperti parkir sepeda juga terdapat di sekitar bangunan. Untuk metode solar panel, dapat disimpulkan bahwa bangunan BSCA telah memenuhi shading device dengan mengganti horizontal shading device dengan atap overhang dengan panjang 2,26 meter, sehingga cahaya matahari tidak masuk langsung pada bangunannya. Untuk nilai OTTV dari bangunan BCA ini sebesar 7,01 watt per meter persegi, yang dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut memiliki kinerja termal yang baik. Dan untuk evaluasi menggunakan Edge Green Building juga BCA menemukan gedung dengan efisiensi energi dan air yang baik, namun efisiensi material bangunan yang masih belum memenuhi standar.
Yang terakhir untuk sarannya, berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa gedung BCA ini sebenarnya sudah memenuhi banyak standar, namun masih ada yang bisa ditingkatkan, itu dari standar penilaian H untuk mencapai kriteria gedung hijau yang lengkap. Nah, gedung BCA ini dapat dipugar dengan menggunakan material yang menyimpan lebih sedikit embodied energinya. Nah, mungkin itu sekian dari laporan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.